berada di dekat kepala bertanya dengan apa? Artinya dengan apa menyihirnya, gitu ya. Ternyata dengan sisir dan rambut. Sisirnya Rasulullah dan rambut. Ya, kalau dulu mungkin di zaman mudanya Ustadz Fikri atau siapa kepingin, gitu ya, kepingin apa ini? Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang patut disembah, melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersaksi, bersyahadat serta mengisahkannya, dan kita bersaksi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya serta memberikan salam yang lebih. Sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, nikmat aman di pagi hari, nikmat sehat secara jasmani, dan saat kita hari ini ada sesuatu yang kita nikmati, kita makan, maka kata Rasulullah, kita telah memiliki dunia dan langit seisinya. Kesyukuran yang luar biasa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang patut kita contoh atas segala tauladannya, segala macam gerak-geriknya, ucapannya, bahkan sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah adalah teladan untuk kita semuanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pekan sebelumnya kita mencoba belajar memaknai arti, tafsir, serta asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas. Yang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar arti, tafsir, serta asbabun nuzul dari surat berikutnya, yaitu surat Al-Falaq, yaitu surat rangkaian 3 kul, kita sebut 3 surat terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-113. Ya, 113 karena surat yang ada di dalam Al-Qur'an jumlahnya 114. Namun dalam urutan turunnya bukan berarti turunnya surat ini di akhir-akhir, bukan. Tidak. Tapi malah merupakan surat yang ke-20. Berarti masih awal-awal, bagian awal-awal. Surat ini terdiri dari 5 ayat yang termasuk, ada yang mengatakan surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah. Dan surat ini namanya surat Al-Falaq terambil dari kalimat yang pertama. Memiliki nama lain juga, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, gitu ya. Yang kalau kita artikan terlebih dahulu bahwa Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan buhul pada buhul-buhul, ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi surat Al-Falaq ini yang terdiri dari 5 ayat yang berarti terbelah, diambil dari ayat pertama. Ya, disebut pula surat Qul a'udzu birabbil falaq, tadi saya sebutkan. Ya. Dan surat ini bersamaan dengan surat berikutnya, yaitu surat An-Nas. Nah, keduanya ini disebut Al-Mu'awwidzatain, yakni 2 surat yang menuntun pembacanya untuk tempat perlindungan. Jadi memohon perlindungan. 2 surat ini, gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, kan gitu. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi sama-sama meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini juga disebut dengan Al-Muqasyitaini, yaitu 2 surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Dari kemunafikan,
Yang tadi jadi surat ini bersamaan begitu ya, datangnya beriringan. Asbabun nuzul dari surat Al-Falaq ini, saat itu kafir Quraisy Mekah berupaya menyederai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menyederai, tapi berupaya untuk membunuhnya. Ya, membunuhnya. Tapi karena dengan segala macam upaya menyederai yo gak iso, ya, sampai membunuh pun begitu ya, sampai dikeluarkanlah keahlian para penyihir pada saat itu. Jadi penyihir itu bukan hanya di zaman kita saja, di zaman Rasulullah juga sudah ada. Ya, kalau bahasa Arabnya kahin gitu ya. Kalau sekarang apa? Dukun ya. Ya, tukang sihir atau dukun gitu ya. Dukun. Ya, saat itu ingin menyederai Rasulullah dengan ain. Ain itu pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Makanya ada yang menyampaikan jangan mudah-mudah menampilkan anak-anak kita yang mungkin kita kagumi begitu ya. Kita kagumi dari rambutnya, dari matanya, dari hidungnya, dari apapun. Setelah itu kita pasang di status. Ya, itu bisa menimbulkan ain gitu ya, penyakit ain. Ada kepercayaan tertentu bahwa mata melalui pandangannya bisa membinasakan, dan memang ada orang-orang yang tertentu yang matanya demikian. Maka Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Rasulullah untuk menangkalnya dari tadi itu, dari ain, dari sihir ya. Yang kalau kita lihat dari asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat ini, ada yang mengatakan juga Madaniyah, diturunkan kepada Nabi saat seorang Yahudi bernama Lubaib bin As'am menyihir beliau. Ya, ada sebuah hadis yang dirawayatkan oleh melalui Rasulullah Aisyah, itu istrinya, yang artinya, hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk darinya. Dua orang lelaki datang kepadaku, yang salah seorangnya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lain duduk di dekat kakiku. Maka orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, mengapa lelaki ini? Lalu ia menjawab, terkena sihir. Yang dekat kepalaku bertanya, siapakah yang telah menyihirnya? Ia menjawab, Lubaib bin Asam. Jadi Rasulullah pun juga ya berupaya untuk disihir gitu ya. Seorang laki-laki dari Bani Rusurek, teman sepakta orang-orang Yahudi, dia adalah orang yang munafik, yang berada di dekat kepala, bertanya dengan apa, artinya dengan apa menyihirnya gitu ya. Ternyata dengan sisir dan rambut, sisirnya Rasulullah dan rambut. Ya, kalau dulu mungkin di zaman mudanya Ustadz Fikri atau siapa kepingin gitu ya, kepingin apa ini menggait supaya kelepak-kelepak gitu ya, bisa jadi diambil dari rambutnya gitu ya. Lalu ditaruh di mana katanya? Ia menjawab, di dalam mayang kurma jantan di bawah sebuah batu di dalam sumur
zarfan. Jadi rambutnya, potongan sisirnya gitu ya, diikat, setelah itu dibungkus dengan kain. Sering mendengar itu nggih? Ya. Kalau zaman dulu mungkin ada yang dipendem itu ya, ditimbun gitu ya, dekat rumahnya atau apa gitu ya. Lalu Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah kemudian mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkan, nah, ternyata tadi itu mengeluarkan, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku, airnya seakan-akan seperti warna pacar, warna merah gitu ya, dan pohon-pohon kurmanya seakan-akan seperti kepala-kepala setan. Kemudian benda itu dikeluarkan, dikatakan kepada beliau, tidakkah engkau membalikkannya? Rasulullah menjawab, ingatlah, demi Allah, sesungguhnya Allah menyembuhkanku, diriku, dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kisah ini adalah, ya tadi itu asbabun nuzul dari surat Al-Falaq. Di situ diperintahkan untuk membaca. Jadi wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung dari kejahatan? Ibnu Abbas menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini. Dan kalau kita ingin meruqyah, melindungi diri, yang paling sederhana itu ya 3 qul itu. Surat Al-Fatihah, ayat kursi, setelah itu apa? 3 surat itu. Apalagi pada saat kita menjelang mau tidur, gitu ya. Kalau kita dengar itu orang-orang yang mau menyihir kita itu di saat apa biasanya? Di saat tengah malam gitu ya, menjelang maghrib termasuk. Karena menjelang maghrib itu dalam satu hadis juga kan Rasulullah itu tutup semua pintu, tutup juga air yang ada apa ya, dalam sebuah wadah gitu ya. Kalau orang tua kita dulu, ayo, mlebu omah gitu. Akeh setan, itu sebenarnya terjemahan sederhana orang tua kita dari hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Karena memang saat itu sedang, bahasanya mungkin sedang bergentayangan untuk mencari mangsa. Tapi anak-anak GWK ini luar biasa. Malah mencari kemana? Mencari hantu gitu ya. Malah mencari hantu anak-anak itu. Jadi seperti itu. Apalagi kalau kita artikan di situ, kita mencoba untuk mengartikan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, kata Allah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Menguasai subuh itu menguasai di pagi hari gitu ya. Yakni katakanlah wahai Muhammad dan ajarkanlah juga kepada umatmu, yakni menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari segala sesuatu yang ditakutinya. Nah, Rob di sini, Tuhan di sini mengandung makna kepemilikan dan kepemeliharaan. Gitu ya. Mungkin saya singkat-singkat dengan artinya. Lalu yang kedua adalah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Makhluknya itu bisa dari golongan jin, dari golongan manusia. Kejahatan dari golongan jin dan manusia. Kalau kita baca di surat An-Nasnya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas, yaitu yang membolak-balikkan hati, membisik-bisikkan gitu ya. Dari siapa? Dari golongan jin dan manusia. Makanya setan itu, ada yang mengartikan setan itu adalah sifat
sifat yang dimiliki dari jin maupun manusia. Makanya kadang orang manusia yang berlebih kadang disebut setan. Nah, naudzubillah min dzalik, kalau ke anak dan keluarga kita ya, jangan sampai. Nah, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yang tadi disampaikan Ibu tadi, menjelang maghrib itu. Makanya di situ juga dihindari supaya tidak tidur di saat itu ada beberapa acuan gitu ya. Tapi kadang kayak saya Ustadz Fikri yang baru datang menjelang maghrib ngeledak gini kesirep kadang ini gitu ya, godaannya karena sudah kadang terlalu capek gitu ya gitu. Dan seringkali kejahatan itu direncanakan dan terjadi pada waktu malam, mulai dari pencuri ya, itu nyari yang sepi-sepi waktu orangnya tidur, perampok, pembunuh ya, bahkan sampai binatang buas ya, itu pun juga biasanya di waktu malam. Tapi sekali lagi, malam tidak selalu identik dengan kejahatan, karena waktu terbaik mendekat kepada Allah juga di malam hari. Jadi nyuwun ngapunten kalau ada seorang teman di Lumajang ya, jadi ibunya itu sakitnya luar biasa, berkepanjangan, luka di bagian kakinya gitu ya. Jadi sering keluar jarum gitu ya dari lukanya itu akan beres gitu ya, tidak akan terjadi kalau ibunya ini mengimbanginya dengan sholat malam. Kalau sudah kelewat nggak sholat malam atau kebablas, sudah wis sihir apa istilahnya, santet ya santet itu muncul. Karena saya dengar sampai ada yang BAB semen gitu ya dan sebagainya ya, saya dengar di Jember ini man. Kalau di daerah kita mungkin enggak dengar ya. Gimana? Ada juga ya? Ada juga. Luar biasa. Jadi BAB ini BAB semen. Kalau semen ini pas kita bangun mungkin ya. Sampai isine golongannya paku dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dengan surat itu ya sekaligus kita bisa membentengi diri. Dan yang ayat yang keempat, wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Jadi di situ disampaikan para ulama berpendapat bahwa tukang sihir ya, kalau pada di zamannya Rasulullah itu tukang sihir itu bukan hanya cowok saja ya, ya mungkin sampai sekarang pun juga begitu ya. Jadi bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun juga ya berprofesi sebagai tukang sihir. Dan mayoritas ulama memilih makna hakiki adalah perempuan tukang sihir yang meniup-niup pada bulbul dalam rangka menyihir. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, kalau ada tetangga yang dengki dan sebagainya, terhindar dari semuanya itu ya dengan surat yang pendek ini. Insya Allah dari kejahatan manusia maupun kejahatan dari golongan jin yang ingkar, yang ya menyombongkan diri, kalau iblis yang selalu menggoda supaya kita terjerumus ke tempat
yang mengajak gitu ya, mengajak pada kemaksiatan. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Sekali lagi, dengan 3 surat terakhir itu adalah surat yang luar biasa. Kalau di surat Al-Ikhlas itu adalah ketauhidan kita, tetapi di 2 surat terakhir itu adalah upaya memohon pertolongan dari Allah dari godaan setan, yaitu dari golongan jin dan manusia, gitu ya. Gitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat dan kita terbebas dari segala macam bentuk tadi itu, mulai dari sihir, dari kedengkian, dari apapun yang bisa mencelakakan kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah. Gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Sholat, mari mencari